Yeni Wahid bantah keras Caimin, tegaskan bahwa ayahnya dikudeta oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Muktamar Ancol kurang apa? Kisah politik tanah air selalu menampilkan peristiwa dramatis dan konflik yang menarik. Salah satu kisah yang masih menyisakan kontroversi hingga saat ini adalah konflik dalam Partai Kebangkitan Bangsa yang terjadi pada Muktamar PKB Ancol 2008. Konflik ini mengakibatkan pergantian Ketua Umum PKB yang tak lain adalah Presiden keempat RI Gus Dur. Muktamar PKB Ancol 2008 adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Namun, peristiwa ini masih menimbulkan perdebatan hingga hari ini. Ketua Umum PKB saat itu Muhaimin Iskandar atau Caimin mengklaim bahwa dia yang sebenarnya menjadi korban dalam peristiwa ini. Dia mengatakan bahwa dia yang dikudeta dari posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Namun, Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid Yeni Wahid dengan tegas membantah klaim tersebut. Yeni mengatakan bahwa proses kudeta yang dilakukan Caimin terjadi di depan publik secara luas, bukan di balik layar. Muktamar Ancol adalah peristiwa yang bisa disaksikan oleh banyak orang dan masih hidup dalam ingatan banyak orang hingga saat ini. Yeni Wahid dengan tegas membantah klaim Caimin. Dia mengatakan bahwa proses kudeta yang dilakukan Caimin terjadi di depan publik secara luas. Muktamar Ancol adalah peristiwa yang terbuka untuk umum, bukan sebuah intrik politik yang tersembunyi di balik layar. Yeni berpendapat bahwa publik saat itu sudah cukup dewasa untuk menyikapi klaim Caimin, dan masih banyak orang yang menyaksikan dinamika politik pada saat itu. Selain membantah klaim Caimin, Yeni juga membantah pernyataan bahwa dirinya yang mengkudeta Caimin dari PKB. Saat itu, Yeni bukanlah sosok yang memiliki posisi berpengaruh dalam partai tersebut. Dia hanya seorang prajurit yang setia kepada ayahnya Gus Dur. Dia hanya menyaksikan sendiri bagaimana Caimin mengambil alih kepemimpinan partai dari ayahnya. Pada saat yang sama, Caimin juga mengklaim bahwa dia yang menjadi korban kudeta. Namun, Gus Dur sendiri telah mengeluarkan surat yang memprotes pengambil alihan kepemimpinan partai oleh Caimin. Gus Dur bahkan berusaha keras untuk mengganti Caimin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Konflik internal PKB yang pada waktu itu memecah partai menjadi dua kubu yang bersaing. Kedua kubu ini bahkan menggelar musyawarah luar biasa yang terpisah. Kedua MLB tersebut masing-masing dihadiri oleh pendukung Gus Dur dan Caimin. Konflik ini mengakibatkan perpecahan dalam partai dan meninggalkan luka yang masih terasa hingga hari ini. Sejarah politik Indonesia seringkali kompleks dan membingungkan. Namun, perdebatan seperti ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Penting bagi kita untuk terus menggali fakta-fakta sejarah dan mendengarkan berbagai sudut pandang untuk memahami peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan politik kita. Salah satu pelajaran dari konflik ini adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi klaim yang membingungkan dan pertikaian yang merugikan.